Tuhan, kita masih bisa sama-sama untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Walaupun dengan keadaan terbatas, kita harus ibadah live streaming, beribadah masing-masing dari rumah masing-masing. Tapi semua kita bisa jalani sama-sama, kita bisa lewatin sama-sama semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan, walaupun lewat online, lewat live streaming, tapi kita bisa menyatukan roh kita untuk memuji menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Saat ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, pertolongan-Mu yang selalu sempurna. Kami masih ada seperti sekarang Tuhan, kami masih sehat, masih kuat itu semua karena pertolongan-Mu Bapa, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami walaupun tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu Bapa, tapi kami bisa bersama-sama dalam satu roh untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami jemaat JKMCC dan siapapun yang menonton live streaming ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu saat ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, kami minta Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemurahan kepada kami Bapa saat ini. Kami mau mengaku atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa, lewat pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti Engkau Tuhan, yang mungkin menyakiti sesama saudara kami, yang menyakiti sesama kami. Kami datang kepada-Mu Bapa, kami meminta ampun. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami Bapa. Laikan kami semuanya Tuhan dalam rumah kami masing-masing untuk masuk hadirat-Mu. Laikan kami seluruh jemaat JKMCC Tuhan untuk datang membawa pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan kami Bapa, dan kami percaya Tuhan saat ini, saat kami telah mengaku dosa, kami minta ampun Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Saat ini Bapa, kami siap untuk memasuki hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jagai lindungi kami Bapa. Tudung perlindungan-Mu sempurna atas kami, atas seluruh jemaat JKMCC, atas seluruh jemaat, atas seluruh orang yang punya hubungan darah dengan kami semua Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa, kami menolak segala bentuk kuasa kegelapan, segala menghalangi ibadah kami saat ini Tuhan, yang menghalangi pikiran kami untuk memuji menyembah-Mu, yang menghalangi pikiran kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersatu hati untuk menjauhkan semuanya Bapa. Kami menolak segala roh-roh kuasa kegelapan tersebut Tuhan, sehingga saat ini, saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang berkuasa dalam hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuasai kami, kuasai Roh Kudus Tuhan, kuasai tempat ini kami beribadah Tuhan, kuasai rumah kami masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus-Lah yang berkuasa di rumah kami masing-masing, hanya Roh Kudus-Lah yang berkuasa atas pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami saat ini layak memuji menyembah-Mu, agar kami saat ini fokus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau kuasai kami, worship leader yang memimpin pujian penyembahan saat ini, Engkau kuasai dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biar roh pujian penyembahan Tuhan Kau taruhkan di atas diri hamba-Mu Tuhan. Pemusik juga Engkau kuasai di dalam nama Tuhan Yesus, agar kami bisa bersama-sama membawa jemaat-Mu Bapa untuk memuji menyembah-Mu. Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu juga Tuhan, untuk Pak Gembala yang akan membawakan firman hari ini dan akan membawakan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, ibadah jemaat JKMCC dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini Bapa bisa membawa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, bisa menjadi seperti persembahan Habel yang Engkau terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur, kami berdoa, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, kita nyanyi bersama-sama pujian yang berkata diam di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji
memuji menyembah Tuhan. Ku rindu
kita sudah masuk di hadirat Tuhan saat ini. Saatnya kita mengagungkan, saatnya kita mengangkat tangan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk semua kasih-Nya dalam hidup kita. Kita masih ada seperti sekarang. Kita masih sehat, kuat. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu, Bapak Ibu. Dimanapun kita pergi dan berada, kita masih bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami mengagungkan-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami untuk berkumpul memuji menyembah-Mu Bapa. Walaupun kami hanya bertemu lewat online Tuhan, walaupun kami hanya bertemu lewat live streaming, walaupun kami hanya bertemu lewat Zoom meeting Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu ada dalam kami Bapa, ada dalam rumah kami masing-masing. Engkau melihat kerinduan hati kami semua untuk menyembah-Mu Bapa. Tuhan, kami rindu bersama-sama Tuhan di gereja untuk menyembah-Mu Bapa. Kami rindu bersama-sama dengan jemaat GKMCC Tuhan untuk mengangkat tangan kami untuk memuji-Mu Bapa. Kami dengan situasi sekarang Tuhan, kami terbatas, kami tidak bisa melakukan hal tersebut, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam hati kami, sukacita-Mu tetap ada dalam hati kami Tuhan, untuk bersama-sama sehati Bapa mengangkat pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Engkau telah menenangkan hati kami, Engkau telah membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami Bapa. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau lembutkan hati kami. Tanah hati kami telah dibajak Tuhan lewat penyembahan. Tanah hati kami telah gembur yang siap ditaburkan oleh benih firman-Mu saat ini Tuhan. Dan karena itu Bapa, biarlah apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami dengar Tuhan, Kau sampaikan Bapa lewat hamba-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu Bapa dalam nama Yesus, agar setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya Bapa adalah berasal dari Engkau, untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami, bahkan menegur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini kami ibadah secara online live streaming. Tapi tidak mengurangi hadirat-Mu, tidak mengurangi kuasa-Mu. Justru dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kami yang lemah begini, kuasa-Mu disempurnakan di dalam kami. Sebab itu sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Berbicara buat masing-masing kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat kami, biar kami mengerti kebenaran ini,
Dan biar kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Amin. Dan hamba berdiri di tempat ini Tuhan, hamba doa bagi jemaat-Mu yang sekarang ada di rumah menyaksikan live feed ini ya. Kami doa kiranya Kau memberkati mereka, memberi mereka pengertian, memberi mereka hikmat, supaya mereka mengerti. Dan tidak hanya mengerti, iman mereka juga bertumbuh. Dan ketika iman mereka bertumbuh, mereka juga jadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya tepat seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapak, berbicaralah sebab kami semua mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam semua. Salam. Itu yang di rumahnya ribut siapa itu? Tolong yang ribut diredakan dulu suaranya. Bisa ya? Supaya semuanya bisa mendengar. Yang menggunakan aplikasi Zoom, tolong suara-suara yang ribut di rumah tolong dihilangkan sementara. Oke? Ya. Baik. Pada pagi ini saya mau bicara tentang kemenangan di dalam Kristus. Ya. Kemenangan di dalam Kristus. Kita buka Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Baik, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Baik. Itu Pak Joni. Oke. Demikian firman Tuhan. Feedback. Ya. Apa sinyalnya ya? Oke. Agak feedback sedikit ya. Nah, ketika kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita anggap berharga itu jadi gak berharga. Kalau Anda kenal Kristus dengan sungguh-sungguh, apapun yang Anda anggap berharga dalam hidupmu, entah karirmu, entah mobilmu yang mewah, entah rumahmu yang mewah, itu gak berharga lagi. Begitu. Rasul Paulus menganggap bahwa kecerdasannya dia, waktu dia jadi ahli Taurat, jadi orang Farisi, bahkan dikatakan yang lebih Farisi daripada orang Farisi. Paulus mengatakan
bahwa itu sesuatu yang berharga buat dia. Ya. Dia merasa dia berjuang untuk Tuhan waktu itu membunuhi orang-orang Kristen. Tapi setelah dia mengenal Kristus secara sejati, maka hal itu jadi berbeda. Apa yang dianggapnya berharga udah gak lagi berharga. Tidak mungkin seseorang berani kehilangan mata pencahariannya demi orang lain. Rasanya agak sulit. Tapi kita melihat Petrus, Yohanes, nelayan-nelayan yang mata pencahariannya itu dari mancing, gitu ya, dari memancing, dan mereka berani kehilangan. Zakius, pemungut cukai, mengatakan kepada Yesus waktu dia mengenal Yesus, mengatakan semua yang kurampas itu aku peras daripada orang-orang miskin akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan barang siapa yang dia mungkin lupa atau bagaimana akan kukembalikan semua, dan setengah harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah ini Zakius itu kan bekerja sebagai pemungut cukai bukan baru 1 tahun 2 tahun Bapak Ibu. Seumur hidupnya dia bekerja sebagai itu. Tapi dia rela kehilangan semua itu, kehilangan apa yang sudah dihasilkannya selama bertahun-tahun demi mengikut Kristus. Jadi mengiring Tuhan itu berisiko sebetulnya. Karena kalau ada yang buntuti kita, ada yang nekor sama kita nggak dianggap layak lagi. Nah, pengenalan akan Kristus ini pun melampaui keinginan-keinginan dunia kita. Gitu. Kita jadi seperti apa yang seorang hamba Tuhan pernah katakan, dia udah gak pengen apa-apa lagi, dia cuma pengen surga, pengen cepet dipanggil pulang, begitu. Karena keinginannya udah gak ada lagi, begitu. Udah gak ada keinginan untuk ganti mobil yang lebih bagus, lebih mewah, mau bangun rumah yang lebih mewah, udah gak ada keinginan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena keinginan duniawinya sudah hilang daripada dia. Dan untuk sampai kepada tahap ini, itu perjuangan. Itu sesuatu yang meninggalkan luka di dalam diri kita, dalam daging kita. Tetapi keinginan biasanya menimbulkan dosa. Dosa yang satu melahirkan dosa yang lain. Tapi ketika orang sudah disalibkan daging, dia sudah menyalibkan dagingnya, dia udah gak lagi punya keinginan lagi. Dan orang yang udah gak punya keinginan lagi berhenti buat dosa. Dan orang yang berhenti buat dosa itu baru layak masuk surga. Begitu. Ya. Pemenang. Kita kan katanya, wah kita orang yang lebih dari pemenang. Kita ini orang-orang menang, orang-orang percaya, orang-orang hebat. Sekarang orang-orang yang berkata seperti itu, zaman sekarang ini saya rasa sedang dipermalukan luar biasa. Orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai karunia kesembuhan, punya karunia ini dan itu, sekarang sedang dipermalukan. Banyak sekarang akun-akun di media sosial mempertanyakan, kemana pendeta-pendeta yang tumpang tangan sembuh, tumpang tangan rebah? Kenapa mereka gak kasus Suliati Saroso numpangin orang-orang yang COVID-19? Sedang dipermalukan, bukan? Jadi cara berpikirnya itu, saya mau coba katakan begini. Ya betul kita punya iman, ya betul kita punya hikmat. Tapi jangan iman itu mengatasi kedaulatan Allah. Ini saya dalam Alkitab, waktu Daud berzina, gitu kan? Dan kemudian Bathsheba mengandung anak pertamanya, Tuhan bilang 10 hari setelah anak itu lahir, anak itu mati. Begitu kan? 10 hari setelah anak itu lahir, anak itu akan mati. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud terus berdoa dan memohon kepada Tuhan kali-kali Tuhan mau berubah. Begitu.
Kali-kali Tuhan mau berubah. Dia beriman Tuhan akan merubah pikirannya dan berbaik hati dan tidak jadi mengambil atau mencabut nyawa sang bayi. Tapi apa kenyataannya? Apa yang Tuhan sudah katakan, bayi itu tidak, anak itu tidak akan hidup, betul-betul gak hidup? Ada kedaulatan Allah di situ. Sama waktu Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan kepada dirinya, meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Ya, saya mau tanya, apakah perkataan Allah bisa ditarik? Dan Abraham hanya dengan imannya dan kepercayaannya dia menyerahkan anaknya, dan waktu ingin menghujamkan belati itu kepada anaknya itu, Tuhan bilang, stop, jangan, aku sudah melihat bahwa engkau beriman. Itu adalah kedaulatan Allah yang tidak bisa diintervensi dengan iman. Makanya oke beriman. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kehendakmu yang jadi, tapi jadilah kehendakmu. Oke, kita beriman menginginkan sesuatu terjadi baik. Kita beriman sembuh, kita beriman apa? Tapi jangan misalnya kita sakit, kita beriman, Tuhan aku beriman, pendeta doakan beriman untuk sembuh. Tapi ternyata rencana Tuhan bukan untuk Anda sembuh, tapi untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah penyakitmu, bisa aja. Makanya kita bilang apa? Tuhan, kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku, berkati aku, oke itu boleh, itu sehat-sehat saja. Tetapi akhiri itu dengan mengatakan bahwa tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Orang menang ini, kadang-kadang kita gampang ya ngomong, kita orang menang. Orang menang itu kan berarti habis perang. Bener gak? Orang menang itu kan habis perang, habis apa ya? Apa sih namanya? Habis bogem-bogeman sana sini gitu loh, habis bertinju, habis melakukan sesuatu yang ujungnya mendapatkan hadiah gitu loh. Baru setelah dia lewat garis finish atau dia memang dinyatakan menang, ya toh, oleh juri, oleh wasit, baru dia dibilang ini orang pemenang. Kenapa? Karena sudah bertanding. Peperangan pun seperti itu. Kalau musuhnya kalah berarti kita menang kan gitu. Gitu. Kadang-kadang orang cuma ngomong kita menang, tapi lupa padahal dia itu sebenarnya perang dulu baru menang. Dan perang itu ketembak, perang itu pasti luka, perang itu situasinya gak nyaman, perang itu kurang ini dan kurang itu. Gitu loh. Nah sekarang negara ini, bahkan negara-negara di seluruh dunia sedang perang melawan apa? Melawan penyakit yang namanya corona. Gara-gara corona semua gereja tutup. Ya toh? Gara-gara corona mall tutup. Jangankan mall, gereja aja tutup. Ya. Ada kedaulatan Allah yang mau dinyatakan bahwa di atas imanmu, di atas pengharapanmu, tetap ada kedaulatan Allah yang sedang bekerja yang Tuhan mau ajarkan sama kita, terlebih kepada bangsa ini, terlebih kepada gereja-gereja yang jujur ya. Saya memperhatikan, saya bukan menghakimi, banyak gereja-gereja sudah terlalu sok karena kaya, sudah terlalu sok karena terkenal dengan gereja yang diurapi Allah untuk menyatakan kesembuhan-kesembuhan di langit, untuk mengadakan mujizat. Oke, tapi ingat hai gereja, kuasa yang ada padamu itu bukan engkau beli. Kuasa yang ada padamu itu tidak bisa engkau aktif dan nonaktifkan semaumu. Kuasa itu bekerja, itu sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa itu gak akan kerja. Kalau engkau menumpangkan tangan dan suara dan orang sakit itu sembuh, ingat itu bukan Anda. Itu Tuhan Roh Kudus sedang bekerja. Suatu saat kau kan jujur saja lah, ayo para pendeta di mana-mana. Kalau ada yang nonton acara ini, ya, ketika kau menumpangkan tangan, apakah orang itu selalu sembuh? Apakah setiap orang yang sakit kau tumpangkan tangan semuanya sembuh?
Sampai hari ini dari sejarah gereja belum pernah ada pendeta yang bisa kayak gitu. Cuma satu orang yang Alkitab katakan namanya Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan semua orang sakit di daerah itu. Cuma dia. Belum kan? Karena Anda bukan Tuhan. So stop acting like God. Kalau kau harus di rumah, kau di rumah. Gak usah belagu-belaguan. Kita menang. Kurang yang di Bandung. Sekian ratus orang, kurang. Sorry ya kalau ada yang tersinggung. Siapapun yang menonton ini. Kalau Anda tersinggung dan Anda tersinggung dengan saya, berarti Anda masih punya perasaan. Orang yang menderita karena Kristus. Nah, ini ingat baik. Orang yang menderita karena Kristus akan memperoleh kemuliaan bersama dia. Ya. Kalau engkau menang, kau habis berperang, kau pulang ke ke barakmu dengan luka-luka dan segala macam. Yang pertama engkau dapat adalah apa? Perawatan medis. Itu sudah pasti. Kedua, makanan dan minuman. Itu sudah mesti. Kenapa? Karena engkau gak bisa menikmati mahkotamu kalau engkau gak sehat. Benar gak? Kalau engkau gak bisa diletakkan mahkota di atas kepalamu, kalau engkau berdiri di hadapan sang jenderal, berdiri aja gak bisa. Gak mungkin. Gak ada orang menerima mahkota waktu dia lagi tiduran. Gak ada. Orang mau menerima mahkota itu waktu dia lagi berdiri dan berlutut. Jadi Anda sembuh dulu. Setelah perang, Anda sembuh dulu. Setelah peperangan rohani, peperangan dalam hidup ini Anda lalui dan Anda menang, Anda harus pulih dulu. Karena apa? Peperangan bisa menyebabkan luka batin. Peperangan bisa menyebabkan gangguan psikologis. Peperangan menyebabkan luka-luka dan Anda harus sembuh. Dan ketika Anda sembuh, baru Anda bisa menyatakan kemuliaan Allah dan Allah memuliakan Anda. Nah, saya pelajari dalam Alkitab gimana kita bisa mendapat kemenangan di dalam Kristus. Saya pelajari sedikitnya ada 3 kunci. Ya, coba perhatikan ayat 7 dan 8 yang pertama. Ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu loh ya. Segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan apa? Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayang? Saya mau tanya di rumah, Anda punya sertifikat rumah nggak? Punya kan? Coba buang dulu itu ke tempat sampah. Mau nggak? Coba mobilnya dijual dulu deh. Yuk kita jual mobil kita masing-masing, kumpulin duitnya, dan kita pergi ke pinggiran Ancol sana, gitu, di kolong jembatan sana, dekat pantai Karnival itu banyak orang-orang marginal di sana. Kita bagikan hasilnya di situ. Berani nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena kita masih menganggap itu berharga. Saya pun belum beriman sampai ke sana. Tapi kita dalam proses yang harus terus maju. Saya gak minta Anda jual ini, jual itu, berikan kepada orang miskin. Pelayanan pun butuh modal juga. Iya kan? Pelayanan pun butuh modal juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika engkau melayani Tuhan, ya, jangan ada sesuatu apapun yang lebih tinggi daripada pengenalanmu akan Kristus. Jangan ada sesuatu pun yang lebih berharga bagimu. Makanya saya suka nyindir, Pak, saya gak datang hari Minggu, gak bisa ibadah. Kenapa? Arisan, Pak. Kenapa saya sering nyindir gitu? Sekarang berasakan kangennya pengen
ibadah di gereja, bertemu sama rekan-rekan. Coba saya sampai nangis loh pengen ketemu Bapak Ibu Saudara semua. Tapi nggak bisa. Coba bayangin. Sekarang Anda yang pengen ke gereja nggak bisa toh. Pergi arisan aja. Dulu waktu saya ngomong arisan itu tetap arisan. Gitu. Ibadah gue bisa di tempat lain. Ya bener sih, gedung gereja masih bukan di mana-mana. Sekarang gua kasih tahu, gedung gereja di mana-mana tutup. Lu mau kemana? Arisan nggak bisa, ke gereja nggak bisa. Coba aja arisan, nah polisi sekali. Yang pertama itu berusaha mengenal pribadi Kristus. Kalau kita mau punya kemenangan di dalam Kristus Yesus, ya kenal pribadi. Nah, orang kalau mengenal Kristus itu mendatangkan cara berpikir yang berbeda. Ya. Mendatangkan cara berpikir yang berbeda. Jadi kalau cara berpikirmu udah mulai berbeda, maka karaktermu pun akan berbeda. Ketika karaktermu udah berbeda, maka tingkah lakumu pun akan berbeda. Responmu terhadap problem hidup, terhadap masalah pasti berbeda. Ya. Engkau akan merespon dari sisi yang positif. Engkau akan merespon dengan respon yang baik. Kadang-kadang orang dikejar debt collector, belum bayar tagihan, aduh gimana nih. Padahal debt collector punya kuasa. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kau cicil motor, terus ditagih debt collector, kau nggak bisa bayar, kau udah berdoa 1 bulan, udah nunggak 2 bulan, nunggak 3 bulan, kan kau nggak mau ditarik. Nah ketika itu ditarik, kenapa kau harus khawatir? Kasih aja. Daripada hatimu, menurut saya mau tanya, jantungmu dan hatimu lebih berharga mana dibanding motor? Lebih berharga jantung kan? Apa yang mau diperhatikan? Lo harus ngumpet-ngumpet, lo bohong sama orang segala macam. Kasih aja. Saya juga dulu pernah motor saya ditarik, pernah saya kasihkan. Dalam kondisi yang baik, nggak saya preteli. Rasanya gimana? Sakit, rugi, ya rugi. Tapi mau gimana? Setidaknya engkau jujur. Setidaknya engkau berani terjun dalam satu sistem dan tunduk pada sistem itu. Nah kalau engkau terjun dalam dunia rohani, engkau pelayanan, engkau terjun, gua mau masuk surga, engkau pun harus ikuti kaidah-kaidah yang ada. Ketika engkau melanggar kaidah itu, artinya engkau gak layak dan jangan harap surga. Tapi kalau engkau ikut kaidah dan baik, kau layak masuk surga, ya engkau layak. Jangan pernah menjadikan hubungan berdasarkan kewajiban dan rutinitas. Gua yang penting malam saat teduh, pagi saat teduh, minggu ibadah, ngasih persembahan, perpuluhan gua harus rajin. Ntar Tuhan jadi baik sama gua. Ini pemikiran bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena Anda lagi berusaha membeli Tuhan di sini. You pikir you dengan persembahan perpuluhanmu yang besar, kemudian dengan kelakuan baikmu, kemudian dengan kau rajin beramal dan segala macam akan menyelamatkan nyawamu nanti. Akan menyelamatkan jiwamu nanti. Tidak sama sekali. Kalau kau melakukan itu berdasarkan memang harusnya kau lakukan itu, kau lagi membeli anugerah. Sedangkan anugerah itu tidak bisa dibeli, karena anugerah itu gratis. Tetapi gratis, murah, bukan berarti murah. Anda nggak bisa mendapatkan anugerah dengan sembarang.
Justru karena engkau menerima anugerah, engkau melakukan hal yang baik sebagai ucapan syukur. Kau memberi persembahan dan segala itu karena kau syukur kau sudah menerima anugerah, karena kau sudah punya jaminan. Jadi kau melakukan segala sesuatunya dalam ucapan syukur. Kalau nggak begitu, ya sia-sia semua, buat apa? Kau lagi beli anugerah. Ya. Jadi jangan dasari hubunganmu dengan Tuhan karena kau harus wajib melakukan itu, enggak. Tapi karena kau mencintai Dia, kau melakukan itu. Kalau kau mulai merasa wajib, wah gue belum doa nih, wah gue belum perjamuan nih, oh gue belum ke gereja nih, gue dosa nih. Iya, lu lagi beli anugerah, lu gak datang. Karena kau ke gereja pun cuma ketemu bangun gereja aja. Gabungan. Engkau harus pergi dengan ucapan syukur. Engkau harus melakukan segala sesuatu karena rasa syukur, karena rasa cintamu kepada Tuhan, bukan karena kewajiban. Percaya itu hidup itu coba praktekkan seolah Tuhan Yesus ada di sampingmu. Coba praktekkan itu. Seolah-olah Tuhan ada di sampingmu. Saya mau tanya, lu berani gak bikin dosa? Gak berani kan? Sekarang gua mau nanya, emang lu pikir Tuhan Yesus gak berdiri di sampingmu sekarang? Coba mikir. Apakah Tuhan gak melihat kesalahan dan dosa yang sengaja kau buat? Makanya saya tuh agak mengaminkan tuh susah berdoa model-model tipe doa zaman dulu. Tuhan ampuni kami atas segala dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Ini doa bodoh ini. Oh sengaja kok suruh minta ngampuni. Kalau sengaja kan berarti tahu itu salah. Kalau tahu itu salah kenapa dibikin? Bodoh sendiri. Benar enggak? Ampuni aja dosa kami, tidak usah bilang sengaja nggak sengaja. Kalau nggak sengaja ya Tuhan juga ngerti kok. Tapi kalau sengaja lo minta ampun, konyol. Seperti lo misalnya mau nempelin orang, maaf ya. Oh, begitu. Coba aja pengen tahu reaksi orang itu gimana. Coba. Karena apa, kita udah terkungkung dengan budaya doa yang dari gereja-gereja lama dulu. Pak, coba di file satu-satu itu ada yang banyak. Jadi ada yang ya ada beberapa yang hilang. Ya, kita harus hidup seolah Kristus ada di samping kita. Nah kalau engkau mengerti kebenaran ini, bahwa Kristus hidup berdiri di samping kita, maka mau nggak mau, suka nggak suka, engkau akan mempersembahkan hidup bagi Sang Pemberi hidup. Karena itu hanya satu-satunya cara untuk berkenan, mempersembahkan hidupmu kepada si Pemberi hidup berdasarkan kehendak bebasmu. Dan ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Sang Pemberi hidup, maka keberhasilan dalam hubunganmu dengan Kristus, ya, itu terjamin. Kenapa? Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Sang Pemberi hidup, kepada Tuhan, itu mendasari hubungannya supaya tetap berjalan baik,
supaya berhasil, caranya gimana? Berkomunikasi secara aktif. Dan kau menjaga itu. Pada saat-saat yang spesial begitu kan, apa kau lakukan. Kalau kamu punya istri, punya pasangan, pasti kau melakukan sesuatu yang istimewa pada momen-momen tertentu yang istimewa. Atau bahkan gak ada momen pun kau melakukan yang istimewa. Karena apa? Kau mencintai pasangan. Saya pernah mengirimkan bunga buat istri saya. Waktu bukan dia ulang tahun, bukan waktu Valentine, bukan apa, pengen aja ngirim bunga. Gitu loh. Jadi tidak harus pada saat momen tertentu itu wajib. Tapi kita kan dituntut untuk melakukan extra mile, ya toh? Kalau ada orang meminta berjalan bersamamu 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Kau lakukanlah extra mile. Nah, sama Tuhan pun begitu. Lu ke gereja, oke, datang ke gereja, duduk, ngangkatin bangku gereja, kasih persembahan, nyanyi pujian, dengar khotbah, pulang. Kalau cuma begitu, monyet juga bisa. Ya toh? Monyet juga bisa. Lalu apa yang harus lakukan? Di gereja kau bisa begitu. Ya, hari Minggu. Ini yang sering saya bilang. Nanti mulai Senin sampai Sabtu engkau jadi gereja di luar. Itu yang benar. Engkau ke gereja hari Minggu buat apa? Supaya kau diperlengkapi. Nah, setelah kau diperlengkapi tapi kau gak perang Senin sampai Sabtu, lu buat apa? Akhirnya perlengkapan berikut, karena perlengkapan yang lalu itu tidak dipakai, perlengkapan berikutnya datang. Engkau gak bisa bawa itu kemana-mana karena terlalu berat. Gitu loh. Makanya jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekarang susah toh. Mau gimana? Kalaupun kita paksakan, oke lah kita sehat semua. Kita paksakan, kita ibadah di hotel. Kemudian dicek polisi, kan kita diangkut semua. Tapi kita punya foto bersama di kantor polisi. Kita harus berusaha mengenal pribadinya sedekat mungkin yang kita bisa. Yang kedua, ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di sini ada 2 kata kebenaran, ada 2 kata kepercayaan. Kebenaran karena percaya itu penting sekali. Ya. Jadi yang kedua, gimana kita bisa punya kemenangan di dalam Kristus Yesus, yaitu mempercayai Dia dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang pernah naik pesawat? Halo? Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah naik pesawat? Sudah ya? Kalau Bapak Ibu sudah pernah naik pesawat, saya mau tanya, waktu Bapak masuk dalam pesawat, ketemu nggak sama pilot? Enggak. Ketemunya sama siapa? Pramugari. Pramugari itu yang nerbangin pesawat bukan? Keneknya bukan? Ya pesawat gak ada keneknya Pak. Kalau pada pesawat ada keneknya mati semua kita. Ya kan? Anda hanya bertemu dengan pramugari dan pramugara, tapi pilot co-pilotnya enggak. Sampai Anda turun dari pesawat pun kau nggak akan bisa bertemu. Jarang. Kecuali kau punya permintaan khusus mau ketemu pilot, nah itu cerita lain. Engkau hanya tahu nama pilotnya dan nama co-pilotnya, tapi nggak pernah lihat mukanya kayak apa. Oke? Engkau bayar nggak naik pesawat? Bayar. Ketika engkau mau diperlakukan istimewa, dapat seat yang istimewa, engkau bayar lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal kan? Kalau engkau mau yang mewah, yang hebat, yang bagus, naik first class begitu, bayarnya sekian kali lipat dari tiket ekonomi biasa kan? Tapi memang Anda dapat layanan.
Nah, sekarang saya mau tanya, sekalipun Anda naik first class, Anda ketemu pilotnya nggak? Nggak ketemu juga. Maksud Bapak apa sih? Oke. Kalau pesawat yang Anda bayar sekian mahal, Anda tetap naik, terbang sekian jauh, sekian tinggi, Anda nggak berpikir bahwa pesawat itu jatuh konslet atau gimana, lu kan nggak mikir, kecuali pas kejadian. Tapi waktu pesawat itu kan lu tidur aja tenang-tenang, ngunyah begitu, makan, minum, ya toh. Engkau baru akan sadar bahwa naik pesawat itu bahayanya tinggi kalau ada goncangan. Duduk gitu, baru lalu baca-baca. Ada turbulen baru engkau baca-baca. Kau mulutmu udah mulai kumat kami. Nah kalau pesawat yang seperti itu aja engkau nggak kenal pilotnya, engkau berani bayar mahal. Kenapa engkau harus tidak percaya pada pencipta alam semesta yang bilang engkau ikutlah aku dengan gratis, nggak bayar? Kan implikasinya sama saja. Ya. Kenapa susah bagimu mempercayai dia secara cuma-cuma yang menjanjikanmu kekekalan? Engkau nggak bayar loh. Ya toh? Kau mau kumpulkan uang sekian banyak untuk cicil mobil, ikut Tuhan gak perlu nyicil, Pak. Dan gratis. Gitu loh. Kenapa engkau gak mau percaya 100% sama Tuhan Yesus? Nah ini kan lucu. Ya. Coba pikirkan baik-baik. Engkau menyerahkan kepercayaan penuh kepada sang pilot dan co-pilot menerbangkan pesawat untuk mengantar Anda ke kota lain. Ya kan? Sekarang engkau harus bisa mempercayai Kristus yang akan jadi pilot hidupmu, yang akan menerbangkanmu ke kekekalan nanti. Engkau cuma suruh duduk diem, lakukan instruksi, sama toh di pesawat itu kau juga diinstruksikan kan. Waktu lampu sabuk pengaman nyala, jangan jalan-jalan, jangan ada di WC, kenakan sabuk pengaman terus duduk. Karena ada instruksi, kau nurut sama instruksi itu dan kau nggak komplain. Jangan merokok di dalam kabin pesawat, kau nuruti kan, sekalipun kau mungkin ada yang merokok. Ya toh? Kenapa? Saya mau tanya, kenapa Anda nurut? Kalau pesawat nanti misalnya jatuh, kau pakai petampung pelampung begini, kau perhatikan dia tuh yang lagi nerangin. Kenapa engkau nurut? Karena kalau engkau nggak nurut, engkau akan dapat hukuman. Kita udah lihat di YouTube di mana-mana. Kalau misalnya ada orang bule gitu yang merokok dalam pesawat, itu digebukin habis, dibawa itu diseret keluar. Dan dia nggak jadi penerbangan, tiketnya hangus begitu aja. Gitu. Dan orang nggak ada yang berani. Kenapa? Karena tahu itu hal bodoh. Dia bisa kehilangan tiketnya, dia bisa gak jadi pergi, dia bisa dipenjara dan terima hukuman sekian lama. Kebebasannya direbut dari dia karena ada hukum. Saya mau tanya, Tuhan begitu enggak? Halo? Tuhan begitu enggak? Tuhan kan juga begitu. Kalau engkau nggak mengikuti kaidah, engkau nggak mengikuti instruksi, ada hukuman. Dan ketika hukuman itu jatuh kepadamu nanti, jangan harap engkau masih bisa mikir surga. Selesai hidupmu. Ya. Bahkan ada juga yang melakukan kesalahannya waktu dia lagi terbang. Waktu dia lagi terbang bikin kesalahan, dia kan gak mungkin dilemparin waktu dari atas karena meresikokan yang lain. Tapi akhirnya apa? Ketika pesawat itu mendarat, dia dibuang. Itulah makanya di kitab Wahyu katakan, biarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Tuhan Yesus katakan, gandum dan ilalang tumbuh bersama. Karena pada akhirnya nanti di masa penampian keduanya akan dibakar. Yang namanya ilalang akan habis, harus selesai jadi abu. Tapi yang namanya gandum
tinggal tetap. Pertanyaan saya sederhana, engkau jadi larang apa jadi gandum? Yang menilai bukan dirimu loh, yang menilai Tuhan. Jangan salah. Yang menilai bukan saya. Gitu loh. Hanya engkau yang bisa ngira-ngira engkau gandum atau ilalang. Mempercayai Dia dalam segala hal itu seolah apa yang Yesus katakan menerima, seolah-olah sudah menerima apa yang kita doakan, seolah-olah sudah menerima apa yang dijanjikan sama kita. Waktu zaman dulu saya baru pengen punya motor, saya bukan nyiapin DP-nya karena boro-boro DP ya, DP-nya juga nggak punya. Ya. Saya siapin apa? Saya beli Kanebo. Karena itu yang dalam jangkauan saya. Saya beli kit, beli apa tempatin aja. Itu berkali-kali saya beli. Kit itu ada 2-3 kali baru saya punya motor. Kitnya udah habis, mau saya pakai buat apa? Tapi saya mempersiapkan diri seolah saya motor itu udah ada. Dan ketika motor itu sudah ada, saya sudah memiliki kemampuan untuk beli Kanebo yang lebih bagus dan untuk membeli alat pembersih yang lebih bagus. Begitu cara Tuhan. Ya. Nah, totalitas penyerahan diri kita kepada Allah. Dengar baik ya. Totalitas penyerahan diri kita kepada Allah adalah bukti bahwa kita mengimani perkataannya. Sama kalau kau naik pesawat tadi, totalitas penyerahanmu pada pilot sekalipun kau gak lihat mukanya bentuknya kayak apa, ya atau cuma tahu namanya, ya sudah itu cukup. Totalitas menyerah kepada sang pilot yang menerbangkan engkau ke dalam penerbangan. Khawatir itu manusiawi kan? Sekarang kekhawatiran itu jadi manusiawi. Saya mau tanya, Adam sama Hawa dulu sebelum jatuh dosa pernah khawatir? Kenapa enggak? Kenapa enggak khawatir? Kenapa Adam dan Hawa enggak pernah khawatir dulu? Karena Adam dan Hawa ketemu Tuhan tiap hari. Dia nggak perlu khawatir akan apapun. Hidup cuma berdua, taman yang sedemikian besar, ya kan? Bercandanya sama macan, ya nggak? Makanannya buah-buah yang enak-enak, ya toh? Nggak pernah khawatir apa-apa karena desain Allah itu kita bukan buat khawatir. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu tidak manusiawi. Kalau gambar dirimu pulih, hatimu pulih, ya, engkau kebenaran yang kau tahu itu engkau imani sungguh-sungguh, citra dirimu, gambaran Allah di dalammu itu pulih, maka kekhawatiran itu bagimu tidak akan manusiawi. Kenapa? Karena totalitas hidupmu itu penyerahannya sama Tuhan. Karena kekhawatiran itu nggak cuma membuat kita ini terpenjara oleh situasi, tapi juga menjadikan kita berdosa. Karena secara nggak langsung menganggap Allah itu nggak ada dan nggak berdaulat. Itu kekhawatiran. Makanya jangan pernah khawatir. Jadi kekhawatiran itu tidak manusiawi, Bapak Ibu. Manusiawi itu karena lu sering buat dosa, makanya jadi manusiawi. Karena manusia ini udah jatuh, kehilangan kemuliaan Allah, itu udah gak manusiawi. Yang namanya ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, itu sebenarnya gak manusiawi. Karena desain manusia gak begitu. Desain manusia itu adalah
percaya kepada Allah sepenuhnya, itu sekalipun you nggak lihat dia gitu lewat itu. Saya mau tanya, harusnya Sadrak, Mesak, Abednego khawatir nggak waktu mau dicemplungin ke dapur perapian? Jangankan dia, yang manasin apinya aja, manasin dapur itu mati. Karena raja yang perintah, dia khawatir, gue mati gak nih, tapi mati juga dia. Khawatir. Gitu loh. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego, saya nggak melihat ada kekhawatiran dalam diri mereka. Mereka takut nggak? Secara manusiawi mereka takut. Gitu. Secara kalau dilihat dari sisi daging mungkin mereka khawatir. Tapi di situ yang saya lihat, saya baca teksnya di Alkitab, saya tidak menemukan kekhawatiran di situ. Karena apa? Ketika orang itu sedang terkoneksi secara ilahi kepada Allah. Sekalipun Tuhan kami membiarkan kami mati, tapi kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Kami tetap menyembah Allah Israel. Dan iman mereka terbukti. Tapi mereka tunduk di bawah apa? Sekalipun mereka harus mati, mereka tunduk di bawah kedaulatan Allah. Mereka nggak menentang itu. Dan mereka tetap menghormati raja. Kenapa? Karena Tuhan yang perintah, hormatilah raja. Tunduklah kepada pemerintah, hormati raja. Gitu. Jadi berhentilah khawatir. Kekhawatiran gak akan membawamu kemana-mana. Percaya sama Tuhan. Toh berkali-kali kan Tuhan buktikan dalam hidupmu. Berkali-kali kan Tuhan buktikan pertolongan, buktikan bantuan, buktikan segalanya kepadamu. Lalu untuk masalah-masalah baru, kenapa engkau harus gak percaya? Kan bodoh namanya. Kalau engkau bisa percaya sama seseorang, itu faktor apa? Faktor apa? Bagaimana engkau bisa mempercayai seseorang? Faktor hubungan kan? Ya toh? Karena engkau menjalin awalnya kenalan, berhubungan, sampai akhirnya engkau berteman. Akhirnya karena engkau berteman, engkau mulai mengasihi dia. Sama, seberapa cintamu sama Tuhan, ya, seberapa cintamu sama Tuhan, sebesar itu pula percayamu kepadanya. Kalau engkau sungguh mencintai Tuhan, maka engkau juga sungguh akan mempercayai Dia. Karena itu udah rumus, gak bisa dikurangi sedikit pun, gak bisa ditambahin juga. Sebesar rasa cintamu, sebesar itu pula percaya. Yang ketiga, yang pertama tadi berusaha mengenal pribadi, yang kedua mempercayai Dia dalam segala hal, yang ketiga sekarang ayat 10 dan 11. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ketiga, gimana kita bisa punya kemenangan di dalam Kristus Yesus adalah berani menderita. Kenapa berani? Karena punya jaminan. Jaminannya apa? Sederhana, di logika sederhana pun bisa. Lu gak akan bisa bangkit dari kematian kalau lu gak mati dulu. Kan gitu. Lu harus mati dulu. Gimana engkau bisa bangkit dari kematian kalau lu gak mati dulu? Benar kan? Sekarang mau mati gak? Mau mati gak Bapak Ibu? Mati dulu baru dapat kebangkitan. Ya. Mau menang gak? Mau punya kemenangan gak? Mau gak punya kemenangan? Mau kan? Semuanya mau menang kan? Perang dulu Bapak. Lu gak bisa menang kalau lu gak perang dulu. Halo? Kadang-kadang kita mau menangnya, mau enaknya, mau mahkotanya, tapi gak mau perangnya, gak mau menderitanya. Ini konyol.
Coba. Ingat ya, kalau kau tahu dibaptis dan udah dibaptis selang, waktu kau masuk ke dalam air, itu secara rohani namanya hidup lamamu mati. Dan ketika kau keluar, itu hidup barumu dimulai. Oke? Itu kalau bicara baptis. Sama dengan hidup ini. Ketika engkau menjadi seorang Kristen, engkau memulai peperanganmu. Engkau menandatangani apa itu namanya kesepakatan untuk berperang antara dirimu dan setan dan dunia ini. Dan kesepakatan itu tidak bisa dirubah kecuali kau berkhianat. Ya. Dan ketika kau mendatangi kesepakatan dengan iblis dan dunia untuk berperang melawan mereka, artinya apa? Artinya kau masuk dalam medan perang. Artinya kau harus siap dikejar-kejar. Artinya kau harus siap ditembaki. Artinya kau harus siap terluka. Kau harus siap tiarap, siap berdiri, siap berlari, siap terguling-guling. Ya. Bahkan siap mati. Dan jangankan mati, ngangkat senjatanya Pak berat Pak. Lu belum perang baru ngangkat senjatanya Pak berat Pak. Orang berperang itu harus dilatih. Sebelum dia turun dalam medan peperangan harus dilatih. Dilatih apa? Dilatih ngangkat senjata. Dan tidak hanya ngangkat senjata, tapi menggunakan senjata itu bagaimana supaya senjata itu tidak jadi senjata makan tuan. Ya. Makanya kalau kau ke gereja, kau beribadah, kau sedang dilatih sebetulnya. Makanya Alkitab bilang jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah karena kau sedang dilatih. Sampai berbusa ngomong ini sama Bapak Ibu dari dulu. Sekarang kita benar-benar gak bisa ibadah di gereja. Coba bayangin, mau ngumpul di rumah saya aja susah, kan gak boleh. Coba ke depannya setelah pandemi ini berhasil diatasi, ya kita berdoa ya, berhasil diatasi. Yuk rajin beribadah. Ya. Rajin beribadah. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung jarak jauh dekat. Lu baru dari mana, Cikarang Utara misalnya, ke mana, hotel Grand Suri, atau daerah Cibarusa misalnya ke hotel Grand Suri. Lu jangan mikir jauh dekat. Itu belum jauh Pak Bu. Yang jauh itu dari sorga ke bumi loh, jauh. Udah gitu datangin lu, ditolak juga lagi, disalib pula sampai mati. No, baru jauh. Pulangnya juga jauh. Jangan mikirin gituan. Biarkan yang mikirin jauh dekat itu supir angkot aja. Kita jangan. Ya. Berkorban itu adalah hal yang wajar dalam kekristenan. Tapi jangan sampai kita berkorban untuk konyol. Ya, konyol. Kau berkorban konyol gimana? Lu mau jadi martir gak? Jadi martir itu gampang. Gampang. Cuma butuh 10 menit. Engkau hanya butuh 10 menit menyatakan Yesus. Dan kalau kau gak percaya Yesus, kau masuk neraka. Bilang aja nih. Ya, tapi ngomongnya hari Jumat jam 12 di masjid. Jadi martir kamu. Gampang. Itu konyol. Berkorban yang benar itu gimana? Begini. Tuhan, aku tahu uangku ngepres untuk jajan hidupku, rada ngepres. Tapi semua kebutuhanku sebenarnya udah terpenuhi. Aku biasa kasih persembahan 50.000. Sebenarnya bisa sih Tuhan, aku ngasih 50 lagi supaya
Aku bisa ngasih 100.000 misalnya. Dan kau lakukan itu, kau kurangi keinginanmu. Harusnya kau hangout sama temen di mana dengan uang 50.000 misalnya. Tapi kau korbankan itu untuk kepentingan kerajaan Allah misalnya. Itu baru korban. Itu baru korban. Dan saya jujur ya, kalau saya boleh jujur ya, ini jujur ya, maaf ya, saya jujur. Dulu saya sering dengar, Bapak hargain kita dong. Kita kan juga udah berkorban buat gereja. Saya mau nanya, yang pertama kali loh saya nanya, sebanyak apa sih lu korban? Pengen tahu? Sebanyak apa you sudah berkorban? You pernah menggadaikan sesuatu gak buat gereja? You pernah jual sesuatu gak buat gereja? Kalau belum, jangan ngomong. You pernah menggadaikan sesuatu yang berharga gak untuk pelayanan? Kalau belum, gak usah ngomong. Bilang berkorban buat gereja. Lo pernah nggak? Ya oke lah Pak, saya kan nggak punya uang Pak, saya nggak punya. Oke, fine. Lo pernah berdoa nggak buat teman-teman segerejamu, teman-teman yang duduk di sampingmu kalau di gereja sampai jam 3, jam 4 pagi, bahkan sampai jam 5 pagi? Pernah nggak? Kalau belum pernah, baru ngomong. Jangan dikit-dikit kita ngomong kita udah korban. Sorry ya, di akhir zaman orang-orang seperti itu nanti akhirnya kayak apa? Tuhan, kami sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kami sudah membangkitkan orang mati demi namamu. Kami sudah melakukan mujizat demi namamu. Tapi pada waktu itu Tuhan akan berkata kepada orang-orang seperti itu, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Jadi jangan ngomong saya udah korban ini, korban. Please lah, kita semua korban kok. Ya. Ini waktunya kita bergerak, ini waktunya kita berkembang. Bapak Ibu, gereja Dinia sudah memutuskan untuk gabung dengan kita. Gerejanya sudah jadi, lantai sudah dipelur, tinggal dicat aja tuh kayu-kayunya. Itu sudah semuanya udah jadi bangunan. Ya, belum lagi di sini ada Pak Farul Roji, ini teman kuliah saya. Dia yang merintis satu gereja di Makassar sana, di Toraja sana. Dia kembali ke Jakarta dan mau merintis JKI MCC di Depok. Belum lagi Pak Ones di Mangga 2. Dalam waktu berdekatan kita buka waktu gereja 3. Coba bayangin Pak, Bu. Saya udah mikir sejauh sana. Saya bahkan pernah terlintas berpikir buka gereja di Joglo. Karena ada gedung gereja di sana yang sudah habis semacam, mungkin kita bisa pakai. Tapi yang nggak ada gembalanya, coba ada gembalanya. Saya suruh buka sana. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Itu jadi tuh gereja di sana, di Nias. Dan 6, 7, 8 bulan ke depan mungkin ada gereja di hotel di Depok. Yang tadinya pakai ruko pun udah pindah hotel di Suri di Mangga 2. Nggak ada yang nggak mungkin. Kita nggak bisa berpikir sempit sekarang ini. Kita harus berpikir penjangkauan misi. Nggak bisa mikir ego masing-masing. Nggak bisa lagi mikir, dia mah dipilih singer terus, dia mah dipilih WL terus, saya nggak pernah dikasih kesempatan. Aduh, kalau mikirnya begitu udah rusak lah gereja ini. Coba jangan mikir tentang diri sendiri dulu, jangan mikir gitulah. Saya kurang diperhatikan. Aduh, Pak Bu, tangan saya nih, Bapak Ibu lihat kan tangan saya ini cuma 2. Ya toh, nggak bisa selama-lamanya saya menjangkau Anda. Kalau Anda diajar begini untuk
nggak bisa mau memiliki keinginan untuk mandiri, susah. Anda nggak akan pernah maju. Anda justru akan menghambat orang lain buat maju. Daya juang seseorang itu terlihat, ingat baik ya, daya juang seseorang itu terlihat dari sejauh mana dirinya mengalami penderitaan dan responnya terhadap penderitaan. Kalau engkau nggak menderita, engkau nggak akan pernah merasakan namanya gimana sih rasanya sehat. Engkau nggak akan ngerti. Kalau engkau nggak pernah sakit, nggak pernah disakitin, engkau nggak akan ngerasain namanya sembuh. Kalau engkau nggak pernah gagal, engkau nggak akan ngerti esensi dari keberhasilan. Sama, kalau kau nggak pernah perang, engkau nggak akan pernah ngerasain yang namanya kemenangan. Sesederhana itu kok. Ya. Kadang-kadang kita kan coba berpikir, kadang-kadang kita kan dicobain Tuhan pada hal yang sama, berulang-ulang, bener gak? Pernah merasakan kan? Dicobai akan hal yang sama, kejadian lagi kayak gini, kejadian lagi kayak gini. Tahu kenapa? Karena lu belum berhasil di situ, belum lulus, sifatnya belum nyampe ke dirimu. Makanya Tuhan uji terus. Cuma yang jadi masalah adalah apa? Tuhan sabar untuk uji kau terus. Yang jadi masalah adalah waktumu tuh berapa banyak? Lu kan mati ntar. Kita kan mati ntar. Ya kalau cuma gitu aja misalnya, engkau ditipu sama orang, sekali engkau sakit hati, oke. Kedua kali ditipu lagi, ketiga kali ditipu. Itu kalau ditipu sampai 10 kali berarti lo yang goblok. Begitu kan? Iya toh? Kalau ditipunya sampai 10 kali, kejadiannya mirip-mirip berarti kau yang goblok. Harusnya kau bercerdas, kalau gue pernah begini dulu, gue ditipu dengan cara gini, gue jangan lakukan ini, jangan gampang percaya begini. Harusnya gitu dong. Itu yang namanya belajar gitu. Orang katakan keledai itu binatang bodoh, tapi binatang sebodoh itu gak pernah jatuh dalam lubang yang sama 2 kali, Pak. Berarti apa? Kalau lu jatuh 2 kali atau lebih dalam lubang yang sama, berarti lu itu keledai. Udah gak kuat, itu loh. Coba. Kadang kita ya, kalau dibilang, kalau orang Batak ngatain kan kasar ya. Kalau orang-orang lain, suku lain ngatain itu ngasih nama binatang, nama hewannya gitu. Kalau orang Batak ngatain binatang kau, semuanya tuh. Gitu kan? Tapi kadang-kadang binatang itu lebih cerdas ketimbang kita loh. Kadang-kadang binatang itu lebih beradab ketimbang kita loh. Di Jepang, ya. Kalau Anda pernah ke Jepang dan suatu saat mungkin Tuhan berkati Anda ke Jepang, perhatikan anjing kalau nyebrang. Anjing liar loh ya, bukan anjing terlatih. Perhatikan, dia nyebrang di tempat penyeberangan jalan. Dia baru nyebrang kalau semua mobil berhenti. Dan setelah dia nyebrang, dia diam di tempat seberangan itu, di penyeberangan itu dia diam. Dan dia menghadap ke mobil-mobil dan sambil nunduk. Itu anjing di Jepang. Halo? Di Indonesia, gembalanya dikata-katain loh. Keren kan? Saya mau bertanya, kalau lebih beradab nggak sih? Udah iya kan? Coba berpikirlah. Sederhana kok. Ya, untung gue bukan kayak anjing. Lu kata-katain gue mau gigit lu. Kita harus berani menderita, ya, untuk Kristus. Kita harus berani berperang supaya kita bisa ngerasain yang namanya kemenangan, kita ngerasain yang namanya sukacita, kita mengerti yang namanya keberhasilan, seperti itu ya. Sepasti seseorang akan mati, sepasti itu pula
jaminan Allah akan hidup yang kekal. Amin. Ya. Kau kan tahu kau pasti mati, bukan? Ya kan? Sepasti itu juga jaminan Allah akan hidup kekal. Tapi kan mati dulu. Ya kan? Siapa yang mau hidup kekal? Yang di rumah, cuma JKMCC, siapa yang mau hidup kekal? Semua mau kan? Ya? Semua mau kan? Mati dulu, Pak. Bu, mati dulu ya. Gak akan kesana kalau gak mati dulu. Jangan ngarep lu jadi Elia, diangkat pakai burak ke surga. Ya, jangan ngarep lu jadi kayak Henok. Udah jangan lu iman lu gak nyampe lah, gembala lu aja gak nyampe lu lagi. Oke? Ya. Tapi hidupmu bener gitu loh. Nah, karena kalau hidupmu bener, hidupmu lurus, kau gak bakal takut mati. Kau takut mati karena kau merasa kau masih berdosa. Kalau kau udah tahu hidupmu penyerahan totalitas hidupmu kepada Tuhan, oke lah. Saya pun masih dosa, saya pun masih salah kok. Tapi saya berburu-buru bener itu sama Tuhan. Dan saya memperbaiki reaksi saya terhadap keadaan. Untuk sementara ini ketika misalnya ada sesuatu yang saya nggak bisa atasi, saya mundur diri gitu. Saya menghindar. Supaya apa? Saya tidak memperkeruh suasananya. Saya lebih banyak diam. Begitu. Dan ternyata ketika saya diam, saya mengerti, oh maksudnya begini, oh maksud Tuhan tuh begini. Dari dulu saya divita, diapain saya diam aja. Karena saya sudah mulai menguasai ilmu yang namanya diajarkan Bapak rohani saya, ilmu budak picak. Pura-pura gak denger, pura-pura gak lihat. Padahal gue tahu. Ya diem aja. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kita kan mau menang. Kristus sudah berperang buat kita. Oke, sampai mati di kayu salib. Dan dia memperoleh kemenangan itu dan menghadiahkan kemenangan itu kepada kita. Kita punya otoritas dan kuasa untuk melalui setiap godaan, setiap masalah, setiap problem di hidup ini. Kita punya powernya. Yang jadi masalah, power itu, kekuatan itu, kuasa itu baru aktif dalam hidupmu kalau engkau percaya kepada Sang Pemberi kuasa. Kalau engkau percaya menyerahkan kepercayaanmu secara total kepada Yesus, baru kuasa itu aktif. Kenapa? Karena ada firman-Nya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu, untuk teguran, untuk nasihat yang Kau berikan kepada kami. Khotbah ini keras Tuhan, tapi mendewasakan. Dan kami mau jadi dewasa. Kalau kami merasa diri kami sudah tertanam, sudah mulai bertumbuh, ini waktunya kami untuk dewasa. Karena hanya pohon yang dewasa yang dapat menghasilkan buah. Dan biarlah kami nantinya Tuhan akan berbuah lebat dan buah kami itu kekal, dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Hamba berdoa dari rumah ini Tuhan, dari tempat ini, kepada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini ada di rumahnya masing-masing, maupun siapapun yang menonton acara ini secara online. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, Engkau menjagai mereka, jauhkan mereka dari penyakit apapun. Hamba doa setiap jemaat MCC maupun jemaat JKI SCC yang di Mangga 2, Pulau Mas dan sekitarnya di Tanjung Priuk, Tuhan tolong jagai setiap kami. Kami juga berdoa buat Pak Ones, gembala cabang kami di Mangga 2, Kau berkati sehat, tidak kekurangan satu apapun, istrinya, anak-anaknya Kau jagai sehat. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Bezi, gembala di Nias, Tuhan tolong berkati, urapi dalam tengah-tengah kesederhanaannya. Tuhan sayangi hamba-Mu ini Tuhan, cukupkan apa yang diperlukannya.
Karena Tuhan mempertemukan kami dengan cara yang ajaib, maka Allah kami yang ajaib itu akan memperlengkapi hamba-Mu ini dengan cara yang ajaib pula. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Farul Roji yang akan nantinya ke depan, beberapa bulan ke depan akan mengembalakan di JKI MCC di Depok. Tuhan berkati semua persekutuan doa yang hendak dirintisnya ini. Tuhan, Kau tambah-tambahkan jiwa dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya kalau di Margonda itu belum pernah ada gereja yang berani buka. Hamba berdoa, hamba-Mu ini yang akan buka. Akan ada hotel yang ditempati di sana untuk buka gereja, di mana orang-orang Depok boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak urapi hamba-Mu ini, Pak Farul Roji, yang tadinya bukan orang yang percaya kepadamu, tapi telah melihat kemuliaan-Mu dan menjadi percaya. Biarlah dalam dirinya ada tanda-tanda dan kuasa Allah, otoritas wibawa ilahi, sehingga dia bisa membuka gereja dengan penuh otoritas dan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan menyerahkan gembala-gembala cabang ini, calon-calon gembala cabang. Tuhan memberkati mereka. Jemaat yang akan digembalakan pun dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai, tapi firman-Mu dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Nya. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi setiap kami, ampuni dosa kepelanggaran kami, layakkan kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah, sehingga boleh jadi genap firman-Mu di dalam setiap kami. Bahwa jikalau Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau, maka kami bisa minta apa saja, maka Tuhan akan memberikannya kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau sepakat, kami meminta supaya virus COVID-19 ini segera selesai. Pemerintah kami dapat mengatasi ini semua Tuhan. Engkau semua 2.000-an orang yang terduga dan positif COVID-19, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah Kau panggil pulang, 25 orang lebih. Entah karena memang waktunya mereka untuk pulang, atau karena pengorbanan mereka, atau bahkan karena kebodohan mereka. Tuhan, ladang ini begitu banyak, ladang ini begitu luas. Maka hamba berdoa Tuhan, setidaknya dari gereja kami yang kecil ini kami bisa mengutus hamba-hamba Allah, mengutus gembala-gembala untuk mengembalakan orang-orang yang terhilang. Kami percaya Tuhan, kami gak butuh untuk jadi besar untuk buka cabang, tapi kami butuh Allah yang besar yang mengendalikan gereja kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara dan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan dengan perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, dan biarlah hidup kami jadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih buat Pak Gembala yang telah membawakan firman pada hari ini. Kita percaya Roh Kudus telah bekerja di hati kita masing-masing. Walaupun kita di rumah, kita sendiri, kita percaya apa yang telah ditaburkan tadi, benih firman-Nya itu, benih firman Tuhan ini akan tertanam dalam hati dan pikiran kita, akan berbuah lebat untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Pak Gembala. Saat ini bisa menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang telah didistribusikan oleh
Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki bergabung dengan tubuh dan darahnya, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang di rumah, masing-masing berdoa supaya Tuhan melayakkan Bapak Ibu semua untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita angkat roti ini. Yang di rumah, mari semuanya angkat roti. Mari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang digantung dan dipecah-pecahkan di kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menjadikan kami diciptakan kembali segambar dan serupa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua penyakit kami. Mulai hari ini kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak kanker, kami tolak tumor otak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak vertigo, kami tolak terkapar di rumah sakit. Hari ini juga aku disembuhkan dari semua penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita makan. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu di rumah yang sudah menerima tubuhnya, menerima roti perjamuan, mari kita sama-sama sekarang angkat anggur ini. Yang di rumah sama-sama angkat.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari kayu salib, yang pertama yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas dosa kami, atas kesalahan kami. Mulai hari ini kami janji bertobat dan hidup dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan, disucikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, kami disembuhkan dari semua penyakit kami. Mulai hari ini, kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit lambung, lever, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak pisau operasi, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak alergi. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga aku disembuhkan dari semua penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar bahwa darah Yesus perjamuan ini lebih dari roti mana yang turun di padang gurun. Hidup kami mulia, diberkati tanpa batas. Oleh karena itu, kami tolak kekurangan, kami tolak utang-utang pribadi, kami tolak resesi ekonomi. Hidup kami naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kami pergi, kami melangkah, kebajikan, kemurahan menyertai kami. Tempat yang kami pijak akan diberkati. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami supaya sanggup mengatasi penyakit COVID-19. Indonesia merdeka dari COVID-19. Jemaat kami, setiap kami tidak ada yang terpapar penyakit corona. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bentuk penyakit, semua bentuk penderitaan sudah digantung, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita minum. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang membebaskan kami dari segala macam penyakit, dari segala macam virus yang menjaga kami. Kami percaya darah-Mu mengalir dalam tubuh kami. Kami sudah diampuni, kami sudah dikuduskan, dan kami punya wibawa dan otoritas ilahi saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Setiap kami yang menyaksikan ibadah ini, baik yang di rumah, dimanapun berada Tuhan, dan di toko, Tuhan berkati setiap kami yang sudah menerima tubuh dan darah. Sehingga apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau lebih besar dari apapun. Kau lebih besar dari apapun. Mari kita akan pujian ini sekali lagi.
sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi global. Banyak orang menuntut presiden kami untuk lockdown negeri ini, tapi presiden kami nggak setuju karena ada perbedaan budaya, ada efek-efek yang luar biasa yang mungkin akan terjadi nantinya dalam prediksi beliau. Oleh sebab itu Tuhan, apapun kebijakan dari presiden kami dukung dalam doa. Kuatkan Pak Jokowi Tuhan dalam menghadapi tekanan-tekanan politik dari lawan-lawan politiknya Tuhan. Tuhan, kuatkan presiden kami. Kau yang menempatkan dia di bangkunya saat ini Tuhan. Kau juga akan meneguhkan kedudukannya. Biar kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintahannya Tuhan adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai kehendak-Mu buat bangsa kami. Biar bangsa kami ini punya takut akan Tuhan. Setiap tokoh-tokoh, entah menteri, entah tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan presiden kami, yang hendak mencelakai, menciderai negeri ini, menciderai bangsa ini, kami dengan otoritas sorga bersepatu hati bersepakat menghalau orang-orang semacam ini dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada roh-roh teritorial, penguasa-penguasa di udara yang hendak mengganggu, yang mengintervensi pemerintahan kami, dukun-dukun atau apapun, kami berdoa dari tempat ini, dari tempat rumah kami masing-masing, kami mematahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuduh darah-Mu ada atas bangsa kami, tuduh darah-Mu ada atas pemerintahan kami, sehingga penyakit yang menjadi pandemik sekarang ini bisa teratasi dengan baik. Semua orang yang terpapar disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa negara kami ini, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada yang terpengaruh akan penyakit virus ini Tuhan. Yang saat ini ibadah-ibadah online, yang waktunya mungkin bersama kami, atau lebih pagi atau lebih siang, dimanapun mereka berada, gereja cabang kami yang digembalakan oleh Pak Ones, jemaat-jemaatnya, wakil gembala Pak Beri, dan semuanya jemaat yang ada di Mangga 2. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati mereka, jangan buat mereka kekurangan. Tuhan menjaga hidup setiap mereka, jemaat yang ada. Berdoa juga untuk calon-calon cabang kami dimanapun berada, yang di Nias, di Depok nantinya, atau sejauh mana yang Tuhan mau tempatkan. Bahkan sekarang Engkau mencoba membuka kepada hamba-Mu ini di Sulawesi Selatan, bahkan di Malaysia Tuhan sendiri yang atur, karena hamba-Mu ini gak ada apa-apanya. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Pak Maruf Roji yang juga menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati rekan hamba-Mu ini. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atasnya dalam nama Yesus. Dan hamba-hamba-Mu dimanapun berada yang mengadakan ibadah online, Tuhan tolong jaga setiap mereka. Sudah cukup hamba-hamba Tuhan kena corona ini Tuhan, jemaat-jemaat kena corona. Ajar kami untuk berhikmat, tapi ajar kami juga untuk beriman, supaya iman dan hikmat kami boleh berjalan bersama dalam menghadapi keadaan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami. Kau tahu hatiku Tuhan. Aku sangat rindu untuk beribadah dengan jemaat-Mu bersama-sama, bertatap muka bersama-sama, tapi kami gak bisa. Tuhan, tolong kami selesaikan virus ini Tuhan. Ya, kami sudah ditegur, ya kami sudah merasakan betapa terpenjaranya kami dengan keadaan ini. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami.
Tapi biarlah bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa negara ini, atas setiap gereja-gereja di Indonesia. Kau sedang memberitahu kepada kami Tuhan bahwa setiap gereja satu sama lain, denominasi apapun itu, bahwa kami sebetulnya saling membutuhkan. Kami berdoa Tuhan dari gereja kecil ini, supaya gereja-gereja di Indonesia berhenti memperkaya diri. Apa-apa Tuhan berhenti memperkaya diri, tapi berbagi kepada jemaat yang kekurangan, berbagi pada saudara-saudara yang sedang susah. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga gereja kami juga dan semua cabangnya. Kami percaya satu hari nanti Tuhan, gereja kami ini akan jadi dampak bagi Indonesia, bahkan bagi dunia ini. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu sendiri yang memberkati kami. Saudara-saudara kekasih dimanapun kau berada, angkatlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang mesra, pertolongan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. 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 Tuhan berkati semua. Sampai minggu depan kita akan Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, semua ibadah kita sudah selesai, puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Untuk pengumuman minggu ini, nanti hari Jumat, ibadah Jumat Agung akan diadakan juga jam 10, live streaming juga, dan tempat ini yang membawa firman adalah Pak Gembala. Jadi nanti kita diundang sama-sama lagi untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Agak sedikit rasanya ya ibadah Jumat Agung dan pasca kita harusnya berkumpul di gereja, tapi kita hanya bisa sekarang seperti ini semua. Pasti Tuhan akan tetap bersukacita dan damai sejahtera, amin. Dan untuk pengumuman minggu ini nanti akan ada komsel, pakai ini Zoom Cloud Meeting seperti semalam yang kita doa malam. Komsel akan kita adakan di hari Selasa. Hari Selasa jam 7 malam kita akan komsel. Nanti akan dipimpin sama Pak Cempala. Kita meeting lagi di ini ya, di aplikasi Zoom Cloud Meeting. Dan Selasa kita komsel, hari Jumat ibadah Jumat Agung, dan hari Sabtu kita akan ada doa malam lagi. Demikian pengumuman. Terima kasih juga kami ucapkan kepada koordinator ibadah Pak Agus yang telah distribusikan perjamuan, dibantu oleh Pak Romi dan Pak Tri di area masing-masing. Terima kasih untuk pelayanannya minggu ini, Tuhan memberkati. Dan untuk Bimo yang telah bersedia melayani kita di ibadah pada hari Minggu ini, terima kasih untuk pelayanannya Bimo. Dan hari Jumat mungkin bisa datang lagi ya untuk pelayanan di tempat ini. Dan sebenarnya kan nggak bisa lah banyak-banyak orang untuk berkumpul, tapi karena koordinator ibadah Pak Agus harus berada di sini dan sekalian dijemput Bimo juga. Jadi Bimo nanti diantar jemput juga untuk pelayanan di tempat ini. Demikian pengumuman. Terima kasih untuk bergabung di Zoom meeting pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan ibadah pada hari ini di live Instagram dan Facebook. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Ya, nanti Pak. Ya Bu Indra, saya putus ya. Ya, mari Pak. Oke.
Oke, Tuhan berkati. Nah ya semua yang pakai Zoom saya putus dulu ya. Parul nanti sambung lagi ya di telepon biasa ya. Oke, Pak Romi, Bu Murni, Pak Amun, David, Tuhan berkati semua ya. Nanti dilihat di live Facebook. Oke, nanti lihat live Facebooknya ya. Ada rekamannya. Ada rekamannya di live Facebook ya. Oke, Tuhan Terima berkati kasih semuanya. pelayanannya. Terima kasih pelayanannya Pak Gem.